Shalom, damai Kristus beserta kalian. Paskah, Paskah, Paskah. Rasanya gak enak kalau saya juga gak ikut ngoceh. Jumat Agung, right? Wafat Isa Al-Masih. Peringatan Yesus mati di salib. Tapi sekarang Sabtu ya. Telat sehari. Gak apa-apa wis. Sabtu Agung. Oke, Sabtu Agung. Aku justru merenung tentang murid Yesus. Murid Yesus itu seperti apa ya? Kalian, saudara-saudariku. Kalian yang menjadi bahan renunganku malam ini. Yerusalem, Yerusalem. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Tetapi kamu tidak mau. Dengan apa aku harus menggambarkan umat Kristen ini? Umat Kristen itu katakanlah seperti ini. Mereka, umat Kristen, itu dikatakan orang stres, orang halu, oleh orang-orang ateis. Saya pakai orang ateis saja, biar enak menjelaskannya. Karena orang ateis itu gak percaya sama Tuhan. Nah, orang ateis ini bilang ke semua umat Kristen, "Hei umat Kristen, kalian ini stres. Tuhan itu gak ada. Mana Tuhan itu? Mana? Yesus itukah yang kalian maksud dengan Tuhan? Kalian ini halu. Yesus itu mitos. Yesus itu cuma legenda. Dongeng sebelum tidur. Sama seperti Hercules, Zeus, Hades, dan kawan-kawannya. Dan tentu saja, sebagai salah satu umat yang percaya bahwa Tuhan itu ada, mereka berusaha menjelaskan pada orang ateis, saudara, Tuhan itu seperti angin, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Orang ateis tertawa. Penjelasan seperti itu gak akan mempan buat orang ateis. Orang ateis itu gak ada yang goblok seperti saya. Pinter-pinter semua. Sudahlah, sudah. Yesus aja deh. Yesus. Kalian sudah pernah ketemu Yesus gak? Ada orang ateis mengejek. Lalu saudara-saudari saya pada diem. Ya, kita sih emang gak hidup di zaman Yesus. Tapi Yesus itu memang pernah ada, saudara. Orang ateis tambah congkak ketawa. Wek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 . Ha 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 ha. Ya deh ya, Yesus itu ada. Sama seperti Hercules. Mending percaya kalau Hercules itu ada. Aku dulu pernah di penjara 1 sel sama Hercules. Ha 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 ha. Lalu orang ateis pergi sambil ketawa puas. Saya yang waktu itu masih Katolik juga ikut jengkel sama ini orang ateis. Kurang ajar ini orang ateis ini, kurang ajar. Lalu saya pergi meninggalkan saudara-saudari saya umat Katolik. Saya pulang, saya baca kitab suci, saya menemukan ayat. Yesus pernah berkata, "Carilah, maka kamu akan mendapat.
ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Lalu saya mikir dan berkata dalam hati, baiklah Yesus, aku akan cari Engkau sampai dapat. Aku pengen bungkem bacote orang-orang ateis yang kurang ajar itu. Lalu saya mulai mencari Yesus. Dan ternyata Yesus memang tidak berdusta. Aku cari dan terus mencari. Sampai akhirnya aku menemukan pintu rumahnya. Pintu rumahnya Yesus. Saya gedor itu pintu. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Gak pakai sopan santun. Gak ngurus itu siang hari. Odi, sorry, ini waktunya orang makan siang. Gak ngurus itu dini hari. Lagi enak-enaknya orang ngorok, tidur. Saya gedor gak kenal sopan santun. Dan Yesus gak berdusta. Dia buka pintu, mempersilahkan saya masuk. Saya senang. Akhirnya saya berhasil ketemu Yesus. Dalam hati saya berkata, akhirnya aku bisa bungkem bacote orang-orang ateis. Kalau mereka akan bertanya lagi, emang kalian pernah ketemu Yesus? Aku yang akan maju. Dan aku yang akan jawab dengan tegas, pernah. Lalu saya pulang pada saudara-saudari saya, umat Katolik. Saya teriak pada mereka, saudara-saudariku, sekarang kita akan bungkem cangkeme orang-orang ateis itu. Karena aku, Odi Suntono, saudara seiman kalian, aku pernah bertemu dengan Yesus. Kalian bukan orang stres, saudara-saudariku. Kalian bukan orang halu seperti yang dituduhkan oleh orang-orang ateis. Yesus itu memang ada. Dan aku baru saja berjumpa dengan dia. Lalu saudara-saudari saya bersorak-sorak gembira bersama saya. Hore, puji Tuhan. Keren lu Odi, keren. Puji Tuhan. Terus Yesus ngomong apa Odi? Kalian harus keluar dari gereja saudara-saudariku. Karena Yesus mau bertemu dengan kalian. Personal, face to face di rumah kalian masing-masing. Sebentar. Apa lu bilang Odi? Kalian harus keluar dari gereja saudara-saudariku. Karena gereja akan dirobohkan. Yesus akan menemui kalian di rumah kalian masing-masing. Cukup Odi, cukup. Lalu mereka menempelkan tangannya ke jidat saya. Lu gak kenapa-kenapa kan Odi? Saya melongo sambil berkata, enggak, emang kenapa? Odi, lu sudah nikah, kerja lu apa? Apa lu lagi susah duit? Lu punya masalah apa Odi? Saya tambah melongo. Enggak punya masalah apa-apa. Emang kenapa? Odi, lu bilang kita harus keluar dari gereja. Keluar dari gereja, Odi. Lu stres, Odi. Lu stres. Ini gereja, Odi. Gereja bukan masjid. Gereja sama dengan Yesus, Odi. Yesus sama dengan gereja. Gak mungkin Yesus ngomong nyuruh keluar dari gereja. Gak mungkin. Lu halu.
Itulah gambaran saudara-saudariku umat Kristen. Saudara-saudariku ini dicap oleh orang ateis sebagai orang stres, orang halu, gara-gara mereka cuma bisa diem karena percaya Yesus tapi gak pernah ketemu Yesus. Dan sekarang saya datang hendak membela mereka karena saya pernah ketemu Yesus dan saya gak akan diem. Tapi mereka justru bilang, lu orang stres, Odi, orang halu, mending lu diem aja. Benar apa yang dikatakan Yesus. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Shalom.